Hello guys, welcome to this channel. Kembali di video tutorial penelusuran informasi dengan menggunakan portal e-jurnal. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai langkah-langkah dalam melakukan penelusuran informasi secara efektif. Nah, buat teman-teman yang masih kuliah, pas banget nih. Tentunya, hal ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan tugas kuliah kita. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kalian tahu gak sih apa itu ProQuest? ProQuest merupakan database dari jurnal elektronik yang menyediakan sumber informasi ilmiah bagi peneliti dan mahasiswa dalam berbagai disiplin ilmu. ProQuest sendiri dapat diakses dengan berbagai cara. Jika kalian mahasiswa dari Universitas Diponegoro, kalian dapat mengakses ProQuest melalui akun SSO atau single sign-on milik kalian. Oh iya, for your information, video tutorial ini akan terbagi menjadi beberapa bagian nih guys. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan informasi, yang kedua pengembangan kata kunci, yang ketiga formulasi kata kunci, yang keempat tahapan pencarian, yang kelima search tips, keenam perbedaan antara basic search dan advanced search, ketujuh penelusuran menggunakan basic search, 8 penelusuran menggunakan advanced search, dan yang terakhir penelusuran dengan browsing. Jadi jangan di skip dan tonton terus sampai akhir ya. Kalian pernah nggak sih kesulitan ketika mencari informasi di satu jurnal? Udah gitu, hasilnya nggak sesuai yang diharapkan lagi. Terus gimana sih cara yang bisa dilakuin biar bisa dapat informasi yang efektif dan relevan sesuai dengan keinginan kita? Nah, untuk itu, kita perlu melakukan identifikasi kebutuhan informasi terlebih dahulu sebelum melakukan penelusuran informasi. Identifikasi ini dilakukan agar memudahkan kita untuk melakukan penelusuran informasi nantinya. Kebutuhan informasi ini biasanya dapat muncul dengan berbagai situasi, salah satunya bila terjadi kekosongan informasi pada diri kita. Nah, adapun contoh kebutuhan informasi yang saat ini gencar diperbincangkan adalah maraknya penggunaan AI. Penggunaan AI atau Artificial Intelligence yang berkembang tentunya mempengaruhi segala aspek kehidupan. Salah satunya perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan pasti mengalami dampak dari perkembangan yang dihasilkan. Dengan ini, kita dapat melakukan pencarian kebutuhan informasi dalam jurnal berkaitan dengan masalah tersebut. Setelah mengetahui kasus ini, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan informasi mengenai the impact of artificial intelligence on library services. Dari judul The Impact of Artificial Intelligence on Library Services, kita dapat mengembangkan kata kunci dengan menggunakan thesaurus atau daftar tajuk subjek. Sesi selanjutnya, kita akan mengembangkan kata kunci dari kasus kebutuhan informasi yang telah kita tentukan tadi. Kata kunci tersebut digunakan untuk memudahkan kita dalam mendapatkan hasil yang relevan dan presisi saat melakukan pencarian informasi. Kemudian, kita akan bergeser ke sesi berikutnya, yaitu memformulasikan kata kunci dari judul kasus yang sudah kita tentukan tadi. Hal ini bertujuan agar kita bisa mendapatkan hasil penelusuran informasi yang relevan dan spesifik dengan cara efektif dan sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Pada judul kasus ini, kata impact, AI atau Artificial Intelligence, dan Library Services menjadi kata kunci utama. Dari kata impact, dapat kita tentukan beberapa kata hasil pengembangan dari kata kunci tersebut. Begitu pula dengan kata Artificial Intelligence dan Library Services. Tabel tersebut dapat bertujuan untuk memudahkan user dalam menemukan hasil pencarian yang lebih spesifik dari pengembangan kata kunci tersebut. Sesi selanjutnya adalah tahap pencarian. Pada tahapan ini, kita akan mencoba dengan menggunakan SSO Undip. Tahapan awal yang dapat kita lakukan untuk menggunakan ProQuest adalah yang pertama dengan membuka laman SSO Undip, kemudian pilih menu e-jurnal yang dilanggan oleh Undip. Setelah membuka portal jurnal, kita dapat menentukan apakah kita akan menggunakan basic search, advanced search, ataupun keduanya dalam melakukan penelusuran informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita juga dapat mengatur navigasi dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada laman portal untuk mendapatkan hasil result yang sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah hasil result keluar, hal yang dapat kita lakukan adalah menyeleksi hasil result tersebut, apakah informasi yang terpanggil sesuai atau tidak. Terakhir, jika informasi yang kita butuhkan sudah terseleksi, maka kita akan mengunduh file yang akan kita butuhkan sebagai referensi untuk memenuhi kekosongan kebutuhan informasi yang kita miliki. Sebelum kita membahas basic search dan advanced search, perlu kita ketahui bahwa dalam melakukan penelusuran informasi, terdapat search tips yang perlu diikuti, termasuk dalam ProQuest sendiri.
Tentunya, hal ini dilakukan untuk memudahkan user dalam melakukan temu kembali informasi. Membahas tentang perbedaan basic search dan advanced search dapat dilihat dari pengertiannya. Basic search adalah penelusuran informasi secara sederhana dengan memasukkan satu query atau satu frasa saja. Sedangkan advanced search adalah pencarian informasi secara spesifik dengan memasukkan kata kunci atau biasanya menggunakan boolean logic yang terdiri dari and, or, not untuk hasil pencarian yang lebih spesifik. Untuk selanjutnya, kita akan menelusuri informasi menggunakan basic search. Pada menu utama, portal Jurnal ProQuest memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada pencarian dasar, kemudian ada pencarian lanjut, publikasi, jelajah, dan ubah basis data. Untuk basic search, kita menggunakan menu utama. Di sini terdapat search box dan di atasnya terdapat pilihan yang dapat kita pilih seperti jurnal akademik, buku, video, audio disertasi, tesis, dan sebagainya. Kita juga bisa mencari bantuan atau panduan untuk mencari informasi pada portal Jurnal ProQuest. Kemudian kita akan mencari informasi dari kata kunci The Impact of Artificial Intelligence on Library Services. Setelah itu, kita akan ketik kata kunci tersebut pada search box yang tersedia pada tampilan menu basic search yang ada di ProQuest. Kemudian, kita akan mengklik tombol search untuk mendapatkan hasil pencarian yang berkaitan dengan kata kunci yang telah dimasukkan. Setelah itu, portal Jurnal ProQuest akan menampilkan hasil penelusuran relevan dengan permintaan yang kita masukkan secara otomatis. Kemudian, database Jurnal ProQuest akan melakukan penyortiran berdasarkan relevansi dan menampilkan 1-20 hasil terbaik yang disebut sebagai best first, sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Dalam ProQuest, kita juga dapat menggunakan fitur autocomplete dengan mudah. Untuk dapat menggunakan fitur ini, kita perlu melakukan pencarian di search box ProQuest menggunakan tampilan basic search. Kemudian, kita hanya perlu mengetikkan sebagian kata kunci yang ingin dicari dan akan secara otomatis menampilkan daftar kata kunci yang mungkin relevan dengan pencarian kita. Selanjutnya, aku akan mencoba menggunakan fitur navigasi pada layanan Jurnal ProQuest dengan kata kunci The Impact of Artificial Intelligence on Library Services. Fitur ini memungkinkan kita untuk menyaring informasi yang lebih spesifik atau memperinci hasil pencarian. Fitur ini terletak di sebelah kiri halaman. Di sini, aku akan mencoba fitur ini dengan tidak membatasi pencarian. Percobaan pertama, aku menemukan sekitar 345 ribuan hasil result yang terpanggil. Selanjutnya, aku akan mencoba membatasi pencarian dengan jenis dokumen artikel. Kemudian, hasil riset yang keluar akan lebih spesifik, yaitu sekitar 40 ribuan hasil result. Kemudian, selain menggunakan filter jenis dokumen, kalian bisa menggunakan filter lain di sini seperti subjek, bahasa, dan judul publikasi sesuai kebutuhan kalian untuk mempersempit pencarian. Kita juga dapat menggunakan fitur lainnya seperti lokasi, basis data, dan sebagainya. Dapat kita ubah untuk mencari hasil pencarian yang lebih spesifik. Selanjutnya, kita akan beralih ke pencarian lanjut atau yang bisa disebut advanced search. Nah, di sini kita memiliki beberapa search box yang bisa kita isi dengan query yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian, di sini ada and, or, not yang bisa kita pilih. Terus, ada navigasi-navigasi lain yang bisa kita atur sedemikian rupa untuk menciptakan hasil pencarian yang lebih spesifik lagi. Seperti di sini ada jenis sumber, jenis dokumen, bahasa, dan sebagainya yang bisa kita atur seperti di basic search untuk menciptakan hasil pencarian yang lebih spesifik. Kemudian, kita akan memasukkan kata kunci yang sudah kita buat dalam tabel tadi. Kita akan memasukkan query pertama, yaitu impact, and artificial intelligence, and library services pada search box. Impact pada search box pertama, artificial intelligence pada search box kedua, dan library services pada search box ketiga. Lalu, kalian bisa gulir ke bawah untuk menemukan dan memilih filter pencarian seperti jenis sumber, jenis dokumen, dan bahasa. Hasil recall dari pencarian query pertama menunjukkan angka 345 ribuan dokumen. Selanjutnya, kita akan menggunakan filter atau navigasi tanggal publikasi dan bahasa untuk mempersempit hasil pencarian dan hasil recall menunjukkan angka 241 ribuan, lebih sedikit daripada kita tidak memakai filter. Untuk mendapatkan hasil yang lebih presisi sesuai dengan yang kita butuhkan, kita bisa melakukan navigasi pencarian berdasarkan judul, abstrak, dan lainnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kita akan memasukkan query alternatif seperti yang sudah dibuat dalam tabel tadi, yaitu consequences, and automation, and library operations. Hasil recall dari query alternatif ini menunjukkan angka 106 ribuan dokumen. Kemudian, kita gunakan filter tanggal publikasi
dan hasil recall menunjukkan 65 ribuan dokumen. Di sini juga terdapat autocomplete text yang bisa kita pakai sebagai referensi kita untuk mencari informasi jenis apa yang akan membuat hasil pencarian kita menjadi lebih spesifik lagi. Kita juga bisa mengatur navigasi yang ada di bawah untuk menciptakan hasil pencarian yang lebih spesifik. Di sini, kita juga bisa menambahkan baris dan menghapus baris box. Misalnya kita memiliki lebih dari 3 atau lebih dari 2 kata kunci, maka kita dapat menambahnya atau menguranginya. Kita juga bisa mengatur opsi halaman hasil untuk urutan hasil berdasarkan relevansi atau tidak. Kemudian hasil per halamannya berapa, semisal 10 atau 20 atau bahkan 100. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan navigasi yang ada di sebelah kiri untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik lagi seperti yang dilakukan pada saat basic search. Kita bisa memanfaatkan navigasi ini untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik dan presisi untuk kita gunakan sebagai referensi atau sitasi dalam tugas yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya, kita akan menggunakan menu lain yaitu publikasi. Di sini berisi jurnal-jurnal yang dapat kita akses. Seperti saat kita tidak tahu kita mau mencari apa, dapat melakukan browsing dengan memilih menu pencarian publikasi. Di sini berisi jurnal-jurnal yang bisa kita akses, buku, atau publikasi lainnya. Kita bisa mencari informasi yang kita butuhkan berdasarkan alfabet. Kita disediakan alfabet dari huruf A, B, atau C, dan seterusnya. Kita bisa search judul jurnal atau judul buku berdasarkan alfabet yang tersedia tersebut. Kita juga bisa memberi navigasi atau filter yang terletak di sebelah kiri untuk memperkecil hasil pencarian kita, dan kita dapat mensortir informasi mana yang bisa kita jadikan referensi atau sitasi dalam penugasan kita. Terdapat banyak subjek publikasi yang bisa kita pilih, dan sekarang kita coba pilih linguistik. Kemudian, hasil atau resultnya akan berkurang menjadi 271 publikasi. Nah, dari sini kita bisa pilih mana yang relevan dengan tugas kita yang sedang dikerjakan. Di sini, kita juga bisa memasukkan kata kunci yang mau kita cari pada search box yang tersedia. Kemudian terdapat pula menu jelajah topik dan materi unggulan yang dapat kita gunakan untuk pencarian informasi. Dari berbagai penelusuran yang sudah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa penelusuran menggunakan browsing itu tidak efektif, kecuali kalau kita benar-benar tidak tahu apa yang kita butuhkan, karena banyak recall dan hasil yang tidak presisi dan juga fitur yang dapat mendukung dalam mempercepat hasilnya itu kurang. Kemudian pada penelusuran dengan basic search, hasil yang kita dapatkan cukup terbilang presisi, karena masih bisa dipersempit temuannya dengan fitur-fitur, tetapi dalam memasukkan kata kunci hanya dapat memasukkan satu kata kunci atau frasa. Sedangkan Advanced Search sangat efektif untuk melakukan penelusuran informasi karena dapat memasukkan 2 atau 3 kata kunci sekaligus atau lebih banyak, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih presisi dan spesifik. Oke teman-teman, udah selesai nih tutorial penelusuran informasi dengan menggunakan portal jurnal ProQuest. Semoga penjelasan dari video ini dapat dipahami ya, dan juga semoga bermanfaat. Selamat mencoba ya, sampai jumpa teman-teman.